Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah-Mu, di gereja-Mu Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Engkau bersama-sama di semua anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan kepada kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Dan saatnya ya Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah telinga kami, jamah hati kami, sehingga kami sungguh menangkap firman-Mu, percayakan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu. Kami mematahkan, menghancurkan setiap roh yang tidak berasal dari Allah, yang coba mengganggu, menghambat atau mencuri setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tempat ini. Kami ikat dalam roh, kami patahkan, hancurkan kuasanya, kami buang ke neraka dalam nama Yesus. Tuhan memberkati benih firman-Mu boleh jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan suburnya, menghasilkan buah-buah lebat menyenangkan hati-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita bisa ketemu lagi pada pagi hari ini. Mari saya mengajak kita untuk buka firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Firman Tuhan perjanjian baru dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Juga sudah mendapatkannya. Mari saya mengundang kita untuk bangkit berdiri sebentar. Kita sama-sama angkat Alkitab kita. Katakan saudara saya percaya Alkitab ini adalah firman Allah. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, saya percaya, saya taati, maka hidup saya pasti diberkati oleh Tuhan. Sekarang ini juga. Katakan amin. Silakan duduk, jemaat kasih Tuhan. Kita akan baca berganti-gantian. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan akan baca ayat 1 ayat ganjil, dan saya baca ayat genap ayat 2. Maaf, saya akan baca lebih dahulu ayat ganjil, dan Bapak Ibu Tuhan membaca ayat genap ayat 2. Saya akan membaca lebih dahulu. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita masih boleh berkumpul bersama-sama pada minggu hari ini, dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Ini semua kasih karunia Tuhan kepada kita semua. Amin. Dan jadi tema kita
pada pagi hari ini, yaitu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini adalah surat Petrus yang pertama. Kalau dalam 1 Petrus 1 ayat 1, saya bacakan untuk kita semuanya. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ya, jadi kita melihat di sini surat Petrus yang pertama itu kepada pendatang-pendatang yang daripada beberapa tempat, ya, yaitu Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ya, karena apa? Karena mereka hidupnya ya mungkin banyak belum tahu kebenaran firman Tuhan, ya, sehingga hidupnya mungkin banyak yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka itu yang tadi kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 1, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ya, jadi firman Tuhan mengingatkan kepada pendatang-pendatang itu, ya, untuk membuang semuanya itu, ya, pada masa itu, yaitu buang semua kejahatan. Jadi semua kejahatan ini tidak berkenan kepada Allah. Ya, jadi Rasul Petrus menyuruh, ya, atau firman Tuhan menyuruh mereka membuang semua kejahatan. Karena kalau tidak dibuang itu, ya, semua kejahatan ini yang akan membuat kekacauan. Karena apa? Ya, namanya kejahatan itu pasti tidak damai sejahtera. Ya, kekacauan itu akan membuat tidak damai sejahtera. Ya, kejahatan itu membuat kekacauan, membuat tidak damai sejahtera. Dan segala tipu muslihat, ya, segala tipu muslihat juga, ya, yang membuat tidak damai sejahtera juga, dan membuat segala kekacauan juga. Dan apalagi kita lihat, dan segala macam kemunafikan, ya, segala macam kemunafikan juga, itu juga membuat kekacauan dan ketidakdamai sejahteraan. Kedengkian dan fitnah, ya, kedengkian dan fitnah juga membuat kekacauan dan tidak damai sejahtera. Dan firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini di ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, jadi firman Tuhan mengingatkan kita, ya, harus jadi sama seperti bayi yang baru lahir. Ya, bayi yang baru lahir itu, ya, dia akan minum susu yang murni. Ya, kalau dicampur itu maka dia akan, ya, sakit perut mungkin, ya, akan sakit perut, ya, dia tidak akan nyaman, mungkin dia sakit seperti itu, ya, bahkan dia akan diare. Dia tidak bisa dicampur, dia hanya bisa meminum susu yang murni. Ya, begitu juga bahaya kerohanian kita kalau kita mengikuti Tuhan, tetapi kita tidak sungguh-sungguh dalam hidup dalam kerohanian ini, ya, itu sangat mengerikan. Maka kita akan bisa mengalami sakit secara rohani. Kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 13. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah,
dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, jadi kita harus memiliki akal budi yang daripada Tuhan, ya, sehingga apa, kita bisa waspada dan pengharapan kita hanya kita taruh daripada kasih karunia daripada Tuhan kita yang sudah dianugerahkan kepada kita, yaitu melalui Yesus Kristus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, banyak orang mengatakan kita hidup, mana bisa kita hidup kudus di dunia ini. Ya, tetapi kalau firman Tuhan mengatakan kuduslah kamu sebab aku kudus, ya, kalau Tuhan menyuruhnya, nggak mungkin kita nggak bisa melakukannya. Ya, itu mustahil. Ya, tidak mungkin Tuhan itu jahat. Kalau Tuhan sudah memerintahkan, kalau Tuhan sudah menyuruhnya, pasti kita bisa dan mampu. Ya, asalkan apa? Yaitu tadi kita buang semua, ya, kejahatan, tipu muslihat, semua kemunafikan dan semua fitnah kita harus buang. Ya, supaya apa? Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ya, dan kita memiliki hati yang taat. Ya, taat. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, jadi kita harus hidup taat akan kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan menuruti yaitu hawa nafsu yang membawa kita kepada kebodohan. Ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya, jadi semua orang yang menumpang di dunia ini harus hidup takut akan Tuhan, karena Tuhan kita tidak memandang muka. Ya, Dia tidak memandang muka, semuanya Dia menghakimi dengan adil. Ya, baik anak Tuhan, baik tidak anak Tuhan, semua Tuhan menghakimi dengan adil. Ya, jadi baik orang yang hidup di luar Tuhan itu, yang mereka pasti dihakimi dengan kebenaran firman Tuhan itu, ya, karena mereka semua hidup dalam dosa. Tetapi bagi anak-anak Tuhan juga, kita hidup takut akan Tuhan, jangan lagi hidup di dalam dosa. Ya, biarpun sekalipun kita anak Tuhan, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak memandang muka, ya, Dia akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kita hidup takut akan Tuhan, ya, dan kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ya, kita tidak ada yang kekal hidup dunia ini. Kita lihat lagi 1 Petrus 2 ayat 3. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ya, jadi jika kata firman Tuhan, jadi jika kamu sungguh-sungguh mengecap kebaikan Tuhan, ya, jadi orang bisa membuang semuanya itu, ya, semua kejahatan, semua dosa, semua kemunafikan, semua tipu muslihat, ya, itu adalah orang-orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan. Ya, orang yang benar-benar sudah mengecap kebaikan Tuhan itu dengan sendirinya dia akan membuang semuanya itu. Ya, saya percaya kalau kita sudah menerima yang baik, gak mungkin kita masih mau yang buruk, yang tidak baik. Ya, jadi kata kuncinya adalah kenalilah Allah kita. Ya, kenalilah Allah kita, maka kita percaya dengan sendirinya, nggak perlu disuruh-suruh pun kita akan buang semuanya itu. Ya, karena apa? Kita sudah menerima, ya,
yang terbaik daripada Tuhan. Ya, Tuhan itu sungguh baik dan memang teramat-amat baik. Ya, mungkin saya pribadi juga pendatang ya di dalam Kristus, yang tadinya bukan umat pilihan Allah, yang tadinya bukan orang percaya, tetapi saya ada pendatang di dalam kerajaan Allah. Ya, di dalam gereja ini saya pendatang. Ya. Jadi saya telah mengecap kebaikan Tuhan itu banyak sekali, ya. Dari sakit penyakit saya disembuhkan, ya. Dari cara hidup lama saya juga saya dipulihkan, ya, karena saya hidup dalam dosa dulu. Ya, banyak sekali perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, tapi puji Tuhan, setelah mengenal kebaikan Tuhan itu, ya saya sadari bahwa perbuatan saya dulu itu ya begitu mengerikan, ya begitu tidak menguntungkan, ya terutama bagi orang dekat saya, mungkin istri saya pribadi. Ya, saya tidak tahu dulu, ya. Dan setelah mengenal Tuhan itu, saya baru tahu bahwa dia cerita kepada saya bersyukur hari ini kamu boleh menerima Yesus, boleh percaya pada Yesus. Karena apa? Kamu nggak tahu, dia bilang. Dulu itu kalau kamu pergi itu sama teman-teman itu, saya masuk dalam kamar, saya tutup kamar, saya nangis terus di dalam kamar, katanya. Saya nggak tahu benar, ya. Saya tidak tahu bahwa istri saya itu dia sedih. Rupanya dia kunci kamar pintu, dia nangis di kamar, dia sedih karena apa? Suaminya meninggalkan dia, sementara suaminya senang-senang di luar sana, ya minum-minum sama teman-teman, ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ya berbuat sesuatu yang tidak jahat di luar sana. Ya, sementara suami senang-senang di luar sana, tidak tahunya istrinya sakit hati di rumah. Ya, jadi itu mendatangkan tidak damai sejahtera. Ya, jadi orang sudah mengecap kebaikan Tuhan itu akan menyadari semua hal yang tidak baik. Ya, semua hal yang membuat mungkin istri kita terluka, atau suami kita terluka, atau orang-orang yang kenal kita terluka. Ya, jadi kita harus apa? Menjaga perasaan orang. Ya, menjaga perasaan orang itu nggak enak loh. Ya, tetapi saya mengatakan menjaga perasaan orang itu juga suatu pengorbanan. Ya, karena apa? Kalau kita tidak menjaga perasaan orang itu, maka kita hidup akan dengan suka-suka. Ya, apa yang kita mau katakan, kita katakan saja. Biar saja dia mau sakit hati, itu urusan dia. Tetapi ingat, perkataan kita itu akan mendatangkan kekacauan, akan mendatangkan ketidakdamaian sejahteraan. Ya, jadi kalau kita dapat kebaikan daripada Tuhan, mari kita transferkan. Mari kita praktekkan kebaikan Tuhan itu ya kepada orang-orang sekitar kita. Ya. Maka kita percaya ya, orang-orang yang melihat tutur kata kita, orang-orang yang melihat perbuatan kita itu ya, mereka kan penasaran. Kenapa ya? Orang itu sepertinya nggak marah punya. Ya, orang itu sepertinya mati rasa punya. Ya, kenapa ya orang itu kok bisa tersenyum terus? Kok bisa senang hati terus? Ya, padahal rumah tangganya kacau. Ya, padahal hidupnya kacau sekali. Tetapi kayaknya dia nggak punya masalah. Kenapa ya? Tuh, kita lihat usahanya itu kayaknya terpuruk. Tapi kok wajahnya tersenyum terus, tertawa terus, ya. Jadi saya dengar dari orang yang tidak percaya pada Tuhan, dia bilang, saya heran melihat orang Kristen, dia bilang, kok pokoknya ada masalah, tak ada masalah, mukanya tersenyum terus, dia bilang. Kenapa ya, dia bilang. Kenapa ya mukanya tersenyum terus, dia bilang. Ya, karena ada apa? Ada kebaikan Tuhan dalam hati kita. Ya, kebaikan Tuhan hati kita. Kebaikan Tuhan dalam hati kita itu mengalahkan semua dunia ini, mengalahkan semua kejahatan dunia, kita percaya. Ya, jadi biarlah kita terus ya menjadi sebuah contoh ya, atau sebuah batu ya, penjuru yang membawa orang-orang datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ya, jadi Tuhan Yesus kita itu ya sungguh berharga bagi kita yang percaya kepada Dia. Tetapi bagi orang tidak percaya, Dia itu ya tidak ada harganya. Bahkan dia dibuang-buang, dihina-hina ya. Tetapi bagi kita ini adalah suatu anugerah yang terbesar daripada Tuhan. Ya, kita boleh kuat, kita boleh diberkati. Ya, ini semua adalah karena
Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur ya, mungkin juga terkadang kita berbuat baik ya kepada orang, tetapi kita dibalaskan dengan tidak baik, mungkin ya membuat kita harus merasanya tidak nyaman ya, merasa tertekan. Tetapi ya puji Tuhan, Ibu Gembala selalu ajarkan kami ya, pada saya, kepada Bu Acin yang selalu ya tunjukkan firman Tuhan kepada kami dalam 1 Petrus 2 ayat 19 ya, yang Ibu Gembala selalu tunjukkan kepada kami. Saya membacakan untuk kita semua. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya, ada penderitaan yang tidak harus kita tanggung, tetapi kita rela menanggungnya. Ya, kita rela untuk menerimanya. Ini adalah sebuah karunia, kasih karunia pada Tuhan. Ya. Ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, jadi sini firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa Kristus pun telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladannya untuk kita, maka kita pun wajib ya untuk mengikuti jejaknya. Ya, jadi jangan pernah lagi, kenapa ya saya harus menderita seperti ini? Kenapa ya saya harus mengalami seperti ini? Ya, percaya saja semua proses, semua penderitaan itu ya itu tidak permanen. Amin. Ya, itu ada expirednya. Itu ada batasnya. Setelah kita melewati ya penderitaan itu, setelah kita melewati ujian itu, pencobaan itu, maka kita akan bisa berseri-seri ya. Kita mengatakan, loh, masalah saya itu yang kemarin itu seperti mimpi hari ini. Ya, udah lewat ternyata ya. Tapi waktu kita mengalaminya itu berat sekali ya. Berat sekali, aduh, ampun Tuhan, cepat-cepatlah Tuhan, tolong Tuhan, cepat turun tangan Tuhan, selesaikan Tuhan hari ini juga kalau bisa. Ya, berat sekali. Tetapi ya seperti Rasul mengatakan, ya dia sudah berseru kepada Tuhan supaya utus iblis itu pergi daripada dia 3 kali, tapi tidak pergi. Karena apa? Tuhan mengizinkan duri dalam daging. Supaya apa? Supaya aku tidak menjadi sombong. Ingat, kadang-kadang Tuhan mengizinkan penderitaan datang untuk menguji kita juga supaya apa? Supaya kita tidak menjadi sombong. Ya, gampang sekali kita menjadi sombong manusia ini. Ya, kita lihat saja ya, orang-orang yang sudah diberkati Tuhan kemudian hari menjadi sombong, meninggalkan Tuhan, tidak datang ibadah, mencari Tuhan karena apa? Uang mungkin sudah banyak mungkin. Ya, atau mau apa saja dia diberikan, wah jadi sombong dia kan. Saya nggak perlu Tuhan lagi, saya nggak perlu ibadah lagi karena saya sudah diberkati Tuhan, saya banyak uang, mau apapun saya bisa, seperti itu. Ya. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan kita, ya duri dalam daging itu supaya apa? Supaya kita semakin rendah hati. Ya, semakin kita sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ya, kita yang seperti rumput kering, ya bunga yang akan layu, sebentar saja kita di bumi ini. Ya, sebab itu ya kita perlu ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kebanyakan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah membawa kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, sebab itu kita perlu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, karena apa? Karena kita perlu keluar. Ya, kalau kita tidak keluar, maka kita akan hidup di dalam kegelapan terus. Ya, orang yang hidup dalam kegelapan itu akan hidup dalam ketakutan setiap hari. Ya. Hidup dalam ketakutan sekali, seperti yang kemarin hari Kamis ya, kita ibadah orang lansia dan orang sakit di lantai bawah COVID Center ya.
Sang pastor mengatakan, ya, roh takut, roh cemas, roh khawatir itu juga suatu sakit penyakit. Ya, itu juga akan menghambat, yang membuat orang mengalami sakit, membuat orang mengalami depresi, yang membuat orang mengalami berbagai macam-macam. Karena apa? Takut, khawatir, cemas. Ya, dan ternyata sepertinya sang pastor tahu gitu ya. Kok seperti yang kita tahu gitu. Selesai menyampaikan firman Tuhan, ya, ternyata kita punya jemaat, Bu Ana mengatakan, doakan saya. Ya, saya takut katanya. Ketika saya mendengar bunyi burung itu, ya, tanya bunyi burung itu yang orang meninggal itu burung apa? Burung gagak ya biasanya. Ya, kalau ada bunyi burung gagak itu berarti tandanya ada yang mau meninggal, orang yang meninggal. Ya, dia bilang, saya nggak suka mendengarkan burung itu. Saya merasa nanti ada yang meninggal. Dan lewat pengakuan dia, ya, kami doakan seperti itu. Ya, jadi tidak boleh kita masih percaya yang lama. Ya, kalau kita sudah keluar dari kegelapan, kelihatan yang ajaib, maka kita lebih hidup lagi menurut kepercayaan lama. Ya, ada burung bunyi, berarti ada yang meninggal. Ya, atau mata kedip-kedip, ya, biasanya, ya, ada masalah ya. Sekarang masih pikir seperti itu, enggak ya, puji Tuhan. Ya, kalau mata kedip-kedip, ya kan, ada masalah ya kan. Atau katanya tangan gatal katanya. Ya, itu uang ya. Ya, aduh, tangan gatal ini, aduh, bentar kita dapat uang nih katanya. Ya, kalau masih seperti itu, masih hidup dalam kegelapan. Ya, jadi harus keluar dari kepercayaan lama. Ya, datang pada terang yang ajaib. Ya, yang sedikit ya kan, rasa-rasa harus ditangkap juga itu ya, didoakan juga, dilepaskan juga roh rasa-rasa itu ya, rasa-rasa aduh ya, membuat apa? Membuat hidup kita ya seteles, ya, hidup kita seteles ya. Jadi harus buang ya rasa-rasa takut, cemas, khawatir itu ya, harus keluar, buang semuanya itu. Jadi kalau kami orang Cina ini ya banyak sekali ya yang dirasa-rasa ya, apalagi kalau ada orang meninggal itu ya, biasanya kalau kami orang Cina mengatakan angpekse ya, angpekse orang tenang bumi ecak ya Bu Dewi ya, angpekse orang tenang bumi ecak ya. Jadi namanya itu acara putih, acara merah ya, biasanya kurang mau campur ya. Acara merah itu mungkin pernikahan, acara putih itu yaitu kematian ya, berduka. Acara merah, acara putih tidak campur, katanya seperti itu. Kalau orang ada yang meninggal, berarti sini ada yang nikah, nggak boleh ke sana ya, karena itu pantang. Ya, itu pantang ya, tak boleh, sial katanya ya. Tetapi kita, kalau orang meninggal bukan sial ya, orang meninggal itu adalah dia telah kembali kepada Bapa di surga ya. Itu suatu pintu yang harus semua orang lewati ya. Tidak ada orang mau ke surga itu tidak melewati namanya kematian ya. Itu adalah suatu ya kebahagiaan sebenarnya ya. Oleh sebab itu kalau saya meninggal nanti jangan ada yang manis ya, ketawa semua, senang semua, sukacita semua ya kan. Kenapa Allah sudah pulang ke surga? Ya, jadi itu semua pintu ya masuk ke surga untuk kita pulang ke Bapa ya. Kan kita semua sekarang ini kita menantikan kapan Tuhan jemput kita ya. Kalau ada yang masih, Tuhan jangan jemput saya dulu ya kan ya. Karena kita tahu ya, ada yang muda, ada yang usia lanjut dipanggil Tuhan, tidak tahu ya, semua waktu Tuhan terbaik ya. Jadi jangan pernah takut ya. Karena apa? Kita percaya hidup matinya kita ini ada di dalam tangan Tuhan ya. Jadi percaya saja, jangan lagi ya masih ikuti, bagi kita yang orang Cina, jangan masih percaya kepada ya seperti lama itu ya. Memang ya kalau enggak masih terikat itu memang susah ya. Karena apa? Ya istri saya pribadi mungkin ya yang saya saksikan
Istri saya itu kalau dulu ke tempat orang meninggal itu, ya dia nggak bisa. Apalagi mendengar berita orang meninggal saja dia nggak bisa. Itu otomatis itu tangannya langsung dingin. Baru dengar orang meninggal, tangan langsung dingin. Ya, dan malam-malam itu kalau tidur dia terkejut terus dan susah sekali tidur. Ya, yang sengsara saya, ya kamu nggak boleh tidur dulu ya, saya nggak bisa tidur, saya takut katanya. Temani saya, ya, saya yang harus temani terus, ya. Dan puji Tuhan, setelah percaya pada Tuhan Yesus, ya, dan dilepaskan dari kutuk yang mengikat, dari semua perjanjian dengan penyembah berhala itu, ya, roh yang lama itu udah dilepas. Karena itu memang kami warisi dari nenek moyang kami. Kami dilahirkan ya dari memang bukan Kristen, ya, tapi puji Tuhan ada firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 1:18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, jadi dengan darah domba Allah itulah melepaskan Bu Acien dari kepercayaan lamanya itu, ya, sehingga puji Tuhan hari ini dia bukan lagi hanya mendengar berita orang mati, ya, dia takut, tetapi dia mendengar berita orang mati, dia boleh datang bahkan boleh memandikan orang, ya, jenazah itu, boleh memandikan seperti itu, ya. Saya heran juga, ya, memang Tuhan tuh luar biasa, ya. Saya pun belum pernah memandikan jenazah, ya. Bu Acien sudah berapa kali, ya. Ada sekali saya mau mandikan jenazah itu, ya, malah suruh, dan saya berdoa, Tuhan, macam mana nih Tuhan? Saya belum tahu caranya Tuhan. Tolong saya Tuhan, Engkau atur semua Tuhan, saya berdoa, ya kan. Tuhan, tolong Tuhan. Dan ternyata Tuhan dengar doa saya. Ternyata Tuhan dengar doa saya, ya. Tuhan atur semua sehingga saya nggak perlu tunangan. Tuhan itu baik, ya. Dia tahu saya, ya, dan puji Tuhan saya tidak turun tangan, ya. Ada pengurus yang urus semua, dari mandikan, pakai pakaian sampai selesai semuanya. Tuhan dengar doa saya. Ya, luar biasa Tuhan kita itu, ya. Dan sekarang ini bukan lagi, ya, Bu Acien yang susah tidur, ya, tetapi Bu Acien lebih cepat tidur. Kok cepat kali tidur? Ya, saya pula balik, kok cepat kali tidur, ya kan? Belum lagi mau ngobrol-ngobrol, ya kan? Cepat kali tidur dia. Karena saya bilang, jangan tidur dulu lah, saya bilang. Ya, karena apa? Dia sudah dilepaskan dari semua kutuk, ya. Yang susah tidur lah, yang takutlah meninggal lah, ya. Tetapi memang semua itu terikat, ya. Ada janjinya dengan kuasa gelapan itu terikat, ya. Percaya nggak percaya itu terikat. Tapi setelah dilepaskan oleh darah domba Allah itu, ya, oleh pengorbanan Tuhan kita di kayu salib itu, sehingga itu terlepas. Ya, memang sepertinya yang saya lihat Bu Acien yang sekarang ini sama Bu Acien yang dulu itu sepertinya berubah. Bukan Bu Acien lagi, ya, seperti Bu Acien yang baru, ya, yang lahir baru itu. Ya, jadi itulah keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ya, kalau kita benar keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, ya, maka kita akan berubah menjadi apa? Manusia yang baru, ciptaan baru, ya, kepunyaan Allah. Ya, dan orang yang punya kepunyaan Allah itu yang hidup pasti akan apa? Setiap hari berkemenangan, setiap hari membawa kabar kemenangan, kabar sukacita kepada seluruh dunia ini, ya, sehingga apa? Lewat kehidupan kita ini orang juga mau mengenal Allah, ya, melalui kehidupan kita orang juga mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Jadi kita bersyukur, ya, kita berada di gereja yang percaya akan aliran, yaitu pelepasan kutuk, ya. Kita bersyukur lewat doa-doa hamba Tuhan, lewat doa-doa Bu Gembala, semua pastor yang selalu mendoakan kita,
ya, sehingga kita boleh aman. Ayat 10 yang terakhir, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, kita bersyukur bahwa kita boleh menjadi umat Allah dan umat pilihan Allah. Ya, bahwa dulu kita tidak dikasihani, tetapi sekarang kita beroleh belas kasihan daripada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita bersyukur bahwa segala yang ada di dunia ini semuanya akan lenyap, tetapi firman Tuhan itu tidak akan lenyap. Firman Tuhan itu selama-lamanya kekal. Ya, jaminan. Maka itu pengharapan kita harus kita taruh pada pengharapan, yaitu janji firman Tuhan, ya, kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang kekal itu, ya. Amin untuk firman Tuhan. Saya minta pemain musik WL untuk maju ke depan. Kita nyanyi lagu karena nggak ada LCD-nya, operator LCD. Kita nyanyi lagu Yesus Berfirman saja yang kita hafal semuanya. Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Mari saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita sama-sama nyanyi lagu. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan terbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup. Yesus menderita supaya engkau bahagia. Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman. Bagi jemaat yang kasih Tuhan yang rindu diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini, majulah ke depan. Saya bersama dengan Ibu Gembala akan mendoakan Bapak Ibu Tuhan.